Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsania dari mana dengan NIM 05332554 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengerjaan tugas dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman pada tugas 1. Lihat, kita langsung lihat soalnya. Di sini kita akan membuat flowchart dan procedure code berdasarkan kasus di bawah ini. Jadi studi kasusnya adalah pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A maka gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6.500.000, jika golongan C 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan di atas atau sama dengan 5 jam 38%. Inputan pada flowchart dan flowchart adalah golongan dan jam tempur. Output yang diharapkan jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Di sini saya sudah membuat flowchart memakai website Draw.io. Di sini saya perbaiki dulu sebentar. Ya, kita bisa lihat di sini ada proses flowchart berdasarkan studi kasus yang diberikan pada soal. Dimulai dengan start, lalu kita input golongan dan input jam lembur. Di sini ada kondisi di mana jika golongan A maka gaji pokoknya 5 juta. Jika tidak, maka lanjut ke golongan B, dan jika memang jika ia golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika tidak, kita juga maka langsung ke golongan C, di mana gaji pokoknya menjadi 9.500.000. Setelah dibedakan berdasarkan golongan, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu berdasarkan lembur. Di sini juga ada kondisi lembur 1 jam, maka gaji lembur itu gaji pokok dikali 0,30% karena saya mengambil angka desimal dari 30%. Lalu jika 2 jam maka akan menjadi gaji pokok dikali 0,32. Lalu jika 3 jam maka gaji pokok dikali 0,34. Lalu jika lembur 4 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Jika lemburnya 5 jam atau lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Maka total penghasilannya di sini gaji pokok yang diperoleh dari pengondisian awal ditambah dengan gaji lembur dari pengondisian yang kedua. Lalu output yang akan dihasilkan total penghasilan. Maka di sini akan berakhir flowchart dari studi kasus yang pada soal tersebut. Kita lanjut dalam bentuk pseudocode-nya. Dalam bentuk pseudocode, karena tujuan pseudocode adalah menyerupai bahasa pemrogramannya, maka di sini kita menuliskan dengan cukup mirip dengan bahasa pemrograman. Dimulai dengan start, lalu input golongan dan jam lembur. Di sini ada condition if golongan A maka gaji pokoknya 5 juta. Kalau golongannya B maka gaji pokoknya 6.500.000, dan jika golongannya C maka gaji pokoknya 9.500.000. Setelah pengondisian melalui golongan gaji pokok, maka selanjutnya kita ada pengondisian case jam lembur. Kalau case jam lemburnya 1 jam maka gaji pokok dikali 0,30. Jika 2 jam maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Jika 3 jam maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Jika 4 jam gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Lalu yang terakhir, jika lemburnya sama dengan atau lebih 5 jam maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Setelah selesai pengondisian tersebut, maka total penghasilan dari
Studi kasus tersebut adalah gaji pokok ditambah gaji lembur. Output yang akan dihasilkan adalah total penghasilan hasil dari eh, penjumlahan gaji pokok dan gaji lembur. Lalu prosedur selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.